Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada ya, kali ini kita akan bukan menjawab ya, tapi memberikan pemahaman terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi di sini ada yang bertanya, jadi kalau penyakit gangguan jiwa apakah bisa sembuh ya? Apakah bisa sembuh dengan ruqyah? Jawabannya bisa, ya, insya Allah bisa. Lalu apa ini? Apakah pasti sembuh? Ya kita jawab nggak tahu gitu loh. Ya, bukan kita yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Kita ini hanya sebagai perantara, ya, pengobat di situ. Kalau yang kita pahami itu adalah kita ini sebagai dokter. Masalah sembuh atau tidak ya udah itu urusan Allah. Ya, yang kita lakukan adalah kita berikhtiar, kita berusaha ya kan, melakukan apa yang kita bisa untuk mencapai kesembuhan itu. Karena untuk mencapai kesembuhan itu ada caranya. Nggak bisa kita duduk manis terus langsung sembuh, nggak bisa. Ada caranya, ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Seperti itu. Ada rumusnya lah kalau saya bahasakan ya. Jadi terkait dengan kesembuhan itu mutlak ya, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ada andil di situ terkait dengan kesembuhan. Ya, kalau datang ke sini, datang ke rumah rehab terus dapat sembuh, ya alhamdulillah atas izin Allah itu sembuhnya, bukan dari kami. Ya. Seperti itu. Jadi untuk kepastian kita nggak bisa. Cuman ya untuk mendapatkan kepastian ini teman-teman semua, kita ini harus ikhtiar gitu loh. Untuk mendapat kesembuhan ini kita harus ikhtiar dulu. Tanpa ikhtiar ya tidak akan pernah bisa gitu loh. Seperti itu. Tanpa melakukan apa-apa ya nggak akan pernah bisa ya. Maka dari itu ya cukupkanlah ya pertanyaannya sampai di situ. Lalu setelah itu apa? Eksekusi. Jangan tiap hari tanya, tapi nggak ada eksekusi, ya sudah. Ya, artinya tidak akan pernah ada perubahan kalau seperti itu. Nah begitu teman-teman semua ya. Jadi kesembuhan itu mutlak dari Allah. Ya, jadi kita di sini ya sebagai terapis ruqyah ya dari Rehab Hati, kita ini hanya sebagai dokter, penuntun, pembimbing yang membimbing jenengan. Itu loh Pak, kesembuhannya ada di sana gitu lah. Kesembuhannya di sana. Ayo Bapak nanti lurus, habis itu kanan, habis itu kiri, habis itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, mentok, itu loh kesembuhan. Nah, seperti itu. Kita sebagai di situ, kita sebagai guide, kita sebagai pendamping yang mendampingi jenengan untuk bisa mendapat ya kesembuhan itu. Seperti itu. Selebihnya mutlak kesembuhan itu dari Allah. Ya. Nah ini juga yang perlu diketahui teman-teman semuanya ya. Konsep rehab hati ya, konsep kesembuhan rehab hati ya, konsepnya ya. Jadi kesembuhan itu 95% ada pada diri pasien ya, 5% itu ada pada ruqyah ya. Jadi 95% ini tergantung pasiennya, kesembuhannya itu. 5% itu dari rumahnya. Nah, di sini dirincikan lagi kalau ini sudah paten ya. Jadi kalau jenengan hanya mengandalkan datang kepada peruqyah, berarti panjenengan mengambil porsi yang 5%. Dan itu ya keliru gitu loh. Jadi sekarang mulailah berpikiran bagaimana jenengan bisa mendapatkan 95% ini. Nah, 95% ini ada rinciannya lagi. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama ya kan, apa yang harus dilakukan pasien dari 70% ya, 70% itu dari pasien sendiri dengan apa? Tazkiyatun nafas. Jadi pasiennya itu mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya dari dosa, taubat kepada Allah ya. Tidak melakukan keburukan-keburukan lagi, yang enggak sholat gitu loh. Yang maksiat tinggalkan maksiatnya, yang masih syirik tinggalkan kesyirikannya, yang masih berdusta udah lakukan perubahan ya, tobati semua maksiat itu ditobatin. Semua keburukan yang kita lakukan itu tobatin semua ya. Dengan apa? Dengan kita beristighfar, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.
Nah, ini porsinya besar sekali itu teman-teman semuanya. Ya, 70%. Tadi tazkiyatun nafs itu 70%. Nah, seperti itu. Jadi ini penting sekali itu loh untuk mendapatkan kesembuhan ini. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Banyak nanti, ada tahapan-tahapannya. Ya, kita harus membersihkan kotoran-kotoran jiwa, kita harus ngamalkan sunnah, terus kita harus bangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini 70%. Ya, tazkiyatun an-nafs. Nah, selanjutnya ada porsi yang lebih kecil lagi, ada 15%. Ini apa? Ruqyah mandiri. Ya. Jadi ruqyah mandiri. Jadi ada porsi 15%, ini ruqyah mandiri. Apa itu? Ruqyah yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya. Jadi 15% ruqyah mandiri ini ruqyah yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, disitulah rehab hati hadir. Ya, kita ada yang namanya training, ya. Jadi ngajarin, kita mengedukasi bagaimana pasien-pasien yang sakit itu bisa untuk melakukan ruqyah mandiri, dan inilah konsep rehab hati. Nah, seperti itu. Jadi bukan rehab hati itu bukan, ayo kamu datang ke saya tak ruqyah, kamu datang ke saya ruqyah. Enggak, bukan seperti itu. Seperti itu teman-teman semua. Jadi konsepnya adalah nanti ruqyah mandiri. Nanti pasti ya dari trainer rehab hati, dari peruqyah rehab hati akan diajarkan bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri. Ini lakukan nanti. Ini akan mempengaruhi kesembuhan ya 15%. Dan dari sini ada lagi 10%, ya ini adalah hijrah. Hijrah itu maksudnya ya kita sudah paten sudah berubah gitu loh. Jadi meninggalkan keburukan dan pindah kepada ketaatan. Ya, yang enggak sholat berubah menjadi sholat. Yang suka suuzon ganti dengan husnuzon. Yang marah, jengkel, sakit hati udah bisa maafkan, udah mulai hijrah. Jadi hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Jadi di sini kalau di total 70, 85, ini 95. Jadi 95% itu ada pada pasien itu sendiri, bukan pada peruqyah. Maka salah besar kalau Anda semua datang bolak-balik ya ke peruqyah itu hanya untuk sembuh. Salah. Jadi kan berarti mendapatkan 5% saja. Seperti itu. Untuk mendapatkan kesembuhan yang lebih besar, yuk lakukan yang 55% ini. Tazkiyatun nafas, ruqyah mandiri, dan hijrah. Seperti itu. Nah, jadi hubungan pasien dengan Allah ini sangat penting, sangat luar biasa kesembuhannya. Bahkan banyak sekali kasus ya orang itu dengan ruqyah mandiri saja dia sudah bisa mendapatkan kesembuhan. Ya. Ada juga orang yang mulai melakukan ketaatan, dia mudah meninggalkan maksiatnya dan mulai melakukan ketaatan, dia sudah mendapatkan kesembuhan. Ada yang sudah dari sini dia marah-marah, jengkel, sakit hati, ketika dia melepas dan memaafkan, dia sudah merasakan kesembuhan. Belum diruqyah. Ya, belum diruqyah itu teman-teman semuanya. Jadi perlu diketahui poin ini ya kan. Agar apa? Agar satu ya, tawakal kita tidak rusak. Ya. Tawakal kita tidak rusak. Ya, keyakinan kita, betul-betul keyakinan kita bahwa Allah yang menyembuhkan itu betul-betul bisa rilis, bisa diaplikasikan. Bukan menggantungkan diri ya, menggantungkan kesembuhan kepada peruqyah. Nah, disitulah kalau jangan menggantungkan diri kepada peruqyah, maka hilanglah tawakalnya. Ya, kalau tawakalnya hilang, ya kalau udah tawakal kepada makhluk, Allah lepas tangan. Ya wes karepmu gitu. Kamu ya udah kamu datang ke sana ke rehab hati gitu ya. Terus habis itu Allah angkat tangan. Siapa yang bisa menyembuhkan kalau seperti itu? Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Ini adalah konsep ya. Konsep yang perlu kita ketahui bersama sehingga harapannya ya dengan kita melakukan konsep ini betul-betul dia mendapatkan kesembuhan. Seperti itu. Likul lida indawa ya. Wa idza usiya badawa udai baro abi idillah ta'ala. Semua sakit ada obatnya. Kalau obatnya bertemu maka selesai semuanya. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Inilah konsep kesembuhan dari rehab hati. Ya, inilah konsep kesembuhan dari rehab hati. Jadi nggak ada kemampuan dari peruqyah rehab hati yang nggak bisa. Mutlak semuanya itu Allah yang kasih. Mutlak itu yang Allah yang menyembuhkan. Seperti itu. Ya.
Ingat, kesembuhan ya ini butuh cara untuk menggapainya ya. Untuk menemukan kesembuhan ini ya dengan konsep Al-Qur'an, dengan terapi Al-Qur'an butuh cara. Ya, nah caranya adalah jangan datang kepada peruqyah, nanti didampingi sama peruqyah. Nah seperti itu. Ikuti semua arahan dari peruqyahnya, lakukan tazkiyatun nafas, ruqyah mandiri, hijrah. Maka 90% jangan lakukan dan 5% jangan lakukan. Jangan akan mendapatkan kesembuhan 100% biidnillahi ta'ala. Nah seperti ini ya teman-teman semua. Ini adalah konsep kesembuhan rehab hati ya. Jadi mulai sekarang yuk ini pahami ini ya. Dan terakhir, kegagalan bagi kami, bagi rehab hati ya, bukan rehab hati, bagi saya pribadi ya yang dari rehab hati itu jika ada seorang pasien yang menggantungkan kesembuhannya pada peruqyah. Ini kegagalan bagi kami ya. Hatta dia sembuh tapi kita tuh gagal ya. Hakikatnya kita tuh gagal kalau hanya ada orang sembuh yang cuma mengandalkan nanti nanti ke sana ke rehab hati Probolinggo ya. Sakit. Nah ini kegagalan justru kalau kita tidak bisa mengedukasi yang ini, kita tidak bisa memberikan yang 95% ini. Oke teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa dipahami ya, insyaallah ya. Barakallahu fikum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.